Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggita Nur Arifah akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Antecedent Audit Report Like Studi pada perusahaan Go Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2019. Bab 1 Pendahuluan, Latar Belakang. Berdasarkan ketentuan dari Bapepam LK, seluruh perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal diwajibkan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam LK serta mengumumkannya kepada publik. Bapepam LK mengharuskan perusahaan publik melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit dalam 60-90 hari setelah penutupan periode pembukuan. Pembaharuan kembali dibuat pada tahun 2012 dengan dikeluarkannya Peraturan Keputusan 431 BL 2012 tentang penyampaian laporan keuangan tahunan emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam LK paling lambat 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Namun fenomena yang terjadi yaitu Bursa Efek Indonesia masih saja menemukan terlambatnya pelaporan keuangan oleh perusahaan-perusahaan publik. Pada 29 Juni 2019 terdapat 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan tahunan per 31 Desember 2018 dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan perusahaan. Pada tahun 2020 terdapat 63 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia yang belum menerbitkan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2019. Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi audit report like yang telah diteliti sebelumnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi audit report like adalah profitabilitas, merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aset perusahaan. Penelitian Arifudin menghasilkan hubungan yang positif pada audit report like. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Muhammad menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit report like. Ukuran perusahaan merupakan besarnya lingkup atau luas perusahaan dalam menjalankan operasinya. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Dalam penelitian Sylvia tahun 2017 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report like. Namun berbeda dengan Arifudin DKK tahun 2017 bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit report like. Kemudian ada efektivitas komite audit, merupakan bagian dari komponen tata kelola perusahaan yang terbukti dapat mengurangi keterlambatan laporan audit. Penelitian dahulu menyatakan menurut Muhammad bahwa efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report like. Namun berbeda dengan penelitian Yosefina 2018 bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap financial reporting lifetime. Kemudian ada kompleksitas operasi, terjadi pada suatu perusahaan yang disebabkan perusahaan mempunyai beberapa segmen atau anak perusahaan yang beroperasi. Hasil penelitian oleh Diana dan Darsono 2014 menyatakan bahwa kompleksitas operasi berpengaruh positif terhadap audit report like. Namun berbeda dengan penelitian oleh Muhammad 2019 bahwa kompleksitas akuntansi tidak berpengaruh terhadap audit report like. Kemudian ada opini auditor, merupakan pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor bagi perusahaan dalam menilai kewajaran perjanjian laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sylvia 2017 bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap audit report like. Namun berbeda dengan penelitian oleh Arifudin 2017 bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap audit report like. Kemudian ada reputasi KAP. Laporan keuangan harus disajikan dengan akurat dan terpercaya agar dapat memberikan informasi yang relevan. Kredibilitas dari laporan keuangan dapat ditingkatkan melalui jasa auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Maria dan Laksito 2019 menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit report like. Namun berbeda dengan Muhammad tahun 2019 bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit report like.
Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang terdaftar di BEI 2018-2019. Alasan pemilihan objek pada perusahaan go public BEI yaitu masih terdapat beberapa perusahaan yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan auditan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Bapepam. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin mengambil judul Antecedent Audit Report Like, studi pada perusahaan go public yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019. Identifikasi masalah ada 3. Yang pertama, masih adanya perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK yang berakibat pada perusahaan terkena sanksi. Kedua, perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan menyebabkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan kehilangan relevansinya dalam memengaruhi keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan. Ketiga, terdapat riset gap dari penelitian terdahulu, yakni adanya perbedaan hasil penelitian. Untuk batasan masalah, peneliti membatasi dengan pokok permasalahan dan mencegahnya terlalu luas dalam pembahasan yang berdampak kesalahpahaman untuk kesimpulan yang dihasilkan. Maka, peneliti membatasi faktor-faktor yang diteliti yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, efektivitas komite audit, opini auditor, dan reputasi KAP terhadap audit report like pada perusahaan go public yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019. Untuk rumusan masalah ada 6. Yang pertama yaitu apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, efektivitas komite audit, kompleksitas operasi, opini audit, dan reputasi KAP berpengaruh terhadap audit report like. Untuk tujuan penelitian yaitu sama. Kemudian untuk manfaat penelitian itu ada 2 pihak yaitu bagi akademisi dan praktisi. Kemudian jadwal penelitian terlampir, sistematika penulisan ada pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan analisis data, dan terakhir penutup. Kemudian untuk bab 2 landasan teori. Grand teori yang digunakan yaitu menggunakan teori agensi. Santiani dan Mulyarta menyatakan bahwa masalah keagenan disebabkan oleh asimetri informasi yaitu ketidaksinambungan informasi yang diperoleh antara prinsipal dengan agen. Prinsipal sebagai pemilik modal mempunyai hak akses pada informasi internal perusahaan, sedangkan agen yang menjalankan operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara real dan menyeluruh. Yang kedua ada laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi terkait posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Kemudian ada audit report like. Menurut Dyer dan M.C. Hack, tahun 1975, ARL adalah jumlah hari yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan proses audit yang dihitung dari tanggal berakhirnya tahun fiskal perusahaan sampai pada tanggal di mana proses audit tersebut selesai dikerjakan. Kemudian ada profitabilitas. Menurut Hanafi dan Halim adalah rasio mengukur kemampuan perusahaan mengukur laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Kemudian ada ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan menggunakan indikator total aset, penjualan atau modal dari perusahaan tersebut. Kemudian ada efektivitas komite audit. Komite audit mempunyai fungsi juga, salah satunya menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen serta auditor internal dan juga eksternal. Kemudian ada kompleksitas operasi. Menurut Inayati dan Susilowati, bahwa perusahaan berhubungan dengan unit-unit perusahaan yang saling bekerja sama dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Kompleksitas perusahaan yang ada dalam perusahaan diukur dari banyaknya jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan induk. Kemudian ada opini audit, bahwa auditor sebagai pihak yang independen di dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Kemudian ada reputasi KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang. Kemudian untuk rangka pemikiran, yaitu profitabilitas bagi X1, ukuran perusahaan X2, dan seterusnya apakah berpengaruh terhadap audit report like.
Kemudian untuk hipotesis yang pertama yaitu pengaruh profitabilitas terhadap ARL. Indikator rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA. Semakin tinggi tingkat profitabilitas sebuah perusahaan, maka semakin singkat pula tingkat keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Putu dan Zeni dan Muhammad DKK dalam penelitiannya membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Maka hipotesis yang pertama yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Hipotesis kedua yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap ARL. Hal yang mendasari hubungan antara ukuran perusahaan dengan ARL adalah perusahaan besar akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan dengan ukuran kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi ARL karena perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis kedua yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Kemudian untuk hipotesis ketiga yaitu pengaruh efektivitas komite audit terhadap ARL. Efektivitas komite audit adalah komite audit yang memenuhi syarat anggotanya dengan wewenang dan sumber daya untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan dengan memastikan keandalan pelaporan keuangan, pengendalian internal dan manajemen resiko, serta pemantauan yang cermat. Hipotesis yang ketiga yaitu efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Kemudian pengaruh kompleksitas operasi terhadap ARL. Semakin kompleks suatu perusahaan, maka akan membuat transaksi perusahaan tersebut semakin rumit karena adanya laporan keuangan konsolidasi yang harus diaudit oleh auditor. Hal ini menyebabkan auditor akan memerlukan waktu yang cukup lama bagi auditor dalam menyelesaikan auditornya. Ada banyak wilayah perusahaan akan memengaruhi auditor dalam melakukan pekerjaan auditnya. Oleh karena itu, hipotesis keempat yaitu kompleksitas operasi berpengaruh positif terhadap audit report lag. Kemudian, pengaruh opini audit terhadap ARL. Perusahaan yang menerima unqualified opinion ingin segera mempublikasikan laporan keuangan tahunan kepada publik karena merupakan good news. Pada perusahaan yang menerima opini selain unqualified opinion, akan terjadi negosiasi antara auditor dengan perusahaan tersebut. Selain itu, auditor juga perlu berkonsultasi dengan auditor yang lebih senior atau staf lain untuk semakin meyakinkan opininya serta adanya perluasan lingkup audit yang mengakibatkan audit report lag akan relatif lebih lama. Hipotesis kelima yaitu opini audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Kemudian pengaruh reputasi KAP terhadap ARL. Perusahaan memerlukan jasa auditor independen yang memiliki kualitas dan reputasi baik sehingga membantu penyampaian laporan keuangan secara berkala dan tepat waktu. Kualitas audit diukur dengan reputasi KAP yang dibedakan menjadi KAP in the Big Four dan KAP non-Big Four. KAP in the Big Four cenderung untuk lebih cepat menyelesaikan tugas audit yang mereka terima dan mengeluarkan pendapat yang going concern. Oleh karena itu, hipotesis keenam yaitu reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Bab 3 metodologi penelitian yaitu waktu penelitian. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dari pengajuan judul dari bulan Oktober hingga selesai nanti. Adapun wilayah penelitian ini yaitu seluruh perusahaan go public yang terdaftar di BEI. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu perusahaan go public yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan tahunan yang terdaftar di BEI. Kemudian jenis penelitian. Desain penelitian ini termasuk penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan go public yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019. Teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik di dalam penentuan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu. Di antaranya yang pertama yaitu perusahaan go public yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan per 31 Desember tahun 2018 sampai 2019.
Yang kedua, perusahaan tersebut mempublikasikan laporan tahunan. Yang ketiga, perusahaan menyajikan laporan tahunan dalam mata uang rupiah. Untuk sampel yang dihasilkan sesuai dengan kriterianya, yaitu terdapat 40 perusahaan Go Public BI tahun 2018-2019 yang digunakan dalam sampel penelitian ini. Data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kemudian sumber data yang digunakan berupa publikasi laporan tahunan perusahaan Go Public yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019. Teknik pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data. Dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder, yaitu laporan tahunan perusahaan atau annual report. Kemudian variabel-variabel penelitian, yang pertama yaitu variabel dependent, audit report lag, kemudian variabel independent, itu ada profitabilitas, ukuran perusahaan, efektivitas komite audit, kompleksitas operasi, opini audit, dan reputasi KAP. Kemudian untuk definisi operasional variabel, variabel dependent itu diukur dengan menggunakan rumus, yaitu selisih jumlah hari setelah tanggal penutupan buku perusahaan 1 Januari sampai dengan tanggal penandatanganan laporan auditor independen. Kemudian untuk variabel independennya yaitu profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA, kemudian ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aset, kemudian kompleksitas operasi menggunakan variabel dummy yaitu nilai 1 jika perusahaan melaporkan lebih dari satu segmen mayor atau anak perusahaan, kemudian 0 untuk hanya untuk nilai 0 jika perusahaan hanya melaporkan satu segmen mayor. Efektivitas komite audit diukur dengan model Dezort et al. Tahun 2002, yaitu ada 4 kriteria. Yang pertama, komposisi komite audit, kewenangan komite audit, sumber daya komite audit, dan kerajinan komite audit. Masing-masing diukur dengan menggunakan variabel dummy untuk kemudian di total skor efektivitas komite audit dibagi dengan 5. Kemudian reputasi KAP diukur dengan menggunakan variabel dummy yaitu nilai 1 untuk KAP the Big Four dan 0 untuk non Big Four. Kemudian opini audit diukur dengan menggunakan variabel dummy bahwa nilai 1 untuk mendapatkan opini WTP dan nilai 0 untuk selain wajar tanpa pengecualian. Kemudian untuk teknik analisis data yaitu menggunakan model regresi berganda. Alat pengolah data dalam penelitian ini yaitu software Microsoft Excel dan SPSS. Kemudian statistik deskriptif adalah bentuk pengolahan data yang bertujuan untuk menggambarkan data. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis kuantitatif untuk menjabarkan data yang diperoleh dengan menggunakan analisis regresi berganda. Kemudian untuk uji asumsi klasik itu menggunakan uji normalitas, multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Kemudian untuk uji ketepatan model yaitu menggunakan uji F dan uji koefisien determinasi. Kemudian untuk analisis regresi linear berganda yaitu dapat dirumuskan dengan ARL sebagai berikut. Pengujian hipotesis yaitu uji signifikansi parameter individual, uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.